Halo rekan-rekan investor sekalian, kembali lagi bersama saya Angga dari NH Korindo Sekuritas dalam video weekly report kami di mana akan dibahas pergerakan IHSG selama 1 minggu kemarin serta bagaimana perkiraan pergerakan bursa untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai dari pergerakan IHSG pekan lalu, di mana indeks kita berhasil menguat sebesar 1% ke level 5079. Dan dalam penguatan minggu lalu ini, investor asing masih terus melanjutkan penjualan bersihnya sebesar 1,1 triliun atau naik cukup signifikan dari pekan sebelumnya sejumlah 128 miliar. Beberapa sentimen yang mampu mengangkat IHSG pekan lalu lebih banyak terjadi di awal pekan dan lebih banyak juga datang dari luar negeri ya, di mana dari Amerika ada 2 perusahaan yaitu Moderna dan Gilead yang mengumumkan bahwa vaksin coronanya dinilai cukup efektif serta ada beberapa yang saat ini telah masuk ke dalam jalur cepat persetujuan dari otoritas di Amerika. Lalu selain itu juga ada dari dalam negeri ya, dari dalam negeri pertama hari Rabu kemarin ada pengumuman neraca dagang bulan Juni 2020 yang masih positif sebesar 1,27 miliar. Walaupun ini turun dari bulan sebelumnya, tapi sebenarnya masih cukup baik ya karena masih dalam kondisi surplus. Lalu di hari Kamis juga ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mengumumkan untuk memangkas suku bunga acuan BI rate ke sebesar 25% ke level 25 basis point ke level 4%. Tapi sebenarnya kedua rilis data ekonomi ini kurang ampuh lah dalam mengangkat indeks kita. Jadi lebih banyak penguatan itu terjadi di awal minggu ya, tanggal 13 dan 14 dan berasalnya lebih dari sentimen global. Oke, untuk secara sektoral pada pekan lalu yang mengalami kenaikan tertinggi adalah dari aneka industri ya yang naik cukup signifikan sebesar 6%, lalu diikuti di belakangnya ada dari sektor agriculture yang naik 5,7%. Sedangkan yang paling banyak mengalami penurunan ada di sektor properti dan konstruksi sebesar 2,1%, diikuti sektor keuangan sebesar turun 1,1%. Lalu kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing, ada yang mengalami net buy dulu ya, net buy asing terbesar, ada ASI sebesar 334 miliar. Ini tentu menjadi penyumbang terbesar bagi sektornya tadi, yaitu aneka industri ya, yang naik 6% tadi, karena ASI merupakan penggerak atau leader terbesar dari segmen tersebut. Lalu di situ ada PTBA, ICBP yang minggu lalu juga ada RUPS ya. Selain itu ada Cepin juga dan BBCA dari keuangan. Kemudian dari saham yang mengalami penjualan bersih terbesar oleh asing masih ditempati oleh Telkom dengan penjualan cukup besar 448 miliar. Lalu ada 2 bank pemerintah BBRI dan BBNI. Ini juga tentu saja menyumbang penurunan tadi sektor finance yang secara sektoral turun 1,1%. Oke, lalu untuk sentimen yang akan mewarnai IHSG pekan ini, sebenarnya kalau dari dalam negeri akan cukup minim ya, karena tidak ada jadwal rilis baru, tapi mungkin ada rilis data yang cukup penting dari luar negeri, tepatnya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, yaitu preliminary data atau data perkiraan awal Purchasing Management Index yang untuk Amerika Serikat diperkirakan akan naik ke angka 52
dari level sekarang sebesar 49,8, sedangkan di Uni Eropa akan naik ke level 49,3 dari level saat ini 47,4. Kenaikan ini tentu akan apabila terrealisasi ya tentunya akan menjadi faktor positif bagi perekonomian, karena indeks PMI ini kalau naik berarti menandakan bahwa aktivitas ekonomi terutama di bidang manufaktur berarti sudah semakin hidup atau menggeliat, di mana nih efeknya akan terjadi pembelian kebutuhan akan bahan baku juga semakin meningkat, lalu kegiatan ekspor impor juga akan semakin lebih ramai lah, dan diharapkan akan mampu menular ke bursa saham atau bursa keuangan. Kalau bursa saham global ini positif, diharapkan juga akan terjadi efek ke IHSG kita, dan diharapkan juga tentu kita berharap akan bergerak naik ya. Lalu untuk kalender aksi korporasi untuk emiten di minggu depan mungkin ada yang bisa diperhatikan, ada 2 emiten yang kami catat, yaitu BJTM yang dijadwalkan akan melaksanakan RUPS tanggal 23 Juli. Lalu berikutnya di hari Jumat akan ada emiten yang cukup populer ya, yaitu UNVR. BJTM dan UNVR ini cukup rutin membagikan dividen setiap tahunnya, dan terutama untuk BJTM ini biasanya dividen yieldnya cukup tinggi, cukup menarik lah. Dan UNVR ini biasanya akan membagikan sebesar 2 kali ya. Jadi mereka siklusnya adalah di sekitar akhir tahun akan membagikan dividen final, lalu dalam RUPS tahunannya akan membagikan untuk akhir tahun akan membagikan dividen interim, sedangkan di RUPS-nya akan membagikan lagi dividen final. Oke, untuk grafik IHSG mingguan secara teknikal ya, ini untuk pergerakan minggu lalu dulu, range-nya ada di rentang 5024 sampai 5116. Ini beberapa kali sepanjang 2 bulan terakhir ini indeks mampu menyentuh level 5100 tapi tidak mampu bertahan di atas level tersebut. Kita lihat penutupan minggu ini masih di bawah segitu ya, 5079, sehingga sebenarnya terlihat resisten yang cukup kuat secara mingguan ya di level 5140. Sedangkan untuk titik support terdekatnya kita hitung berada di level 4970. Oke, mungkin itu untuk video review dan preview IHSG mingguan kita. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekaligus memberikan masukan dalam berinvestasi. Terima kasih.